Amin. Mana yang bersuka cita yang sudah liburan? Amin. Ya, kita kembali dengan selamat, tidak kurang satu apapun juga. Amin. Karena kita percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan apabila kita senantiasa kita berserah kepada Tuhan dan minta pimpinan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa apa yang harus saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya prihatin dengan keadaan seperti ini, Bapak Ibu. Hari-hari ini penuh dengan tantangan orang percaya. Dan Tuhan ingin peringatkan kepada kita pada pagi hari ini tentang akhir zaman dan bagaimana kita menghadapi hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Memang tidak gampang dan sungguh berat yang kita hadapi, tapi Tuhan ingatkan kita supaya kita bagaimana sikap kita di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat banyak pengajaran yang luar biasa, banyak orang-orang yang terkenal dan mereka berbalik daripada Tuhan, dan mereka tidak menyembah Tuhan, dan mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran yang menenangkan hati mereka sendiri sehingga mereka boleh tidak mengikut Tuhan Yesus. Ini menjadi perhatian kita semuanya, khususnya buat kita orang tua. Kita melihat anak-anak kita dalam pertumbuhan mereka. Jangan sampai kita lengah, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita teledor untuk menjaga anak-anak kita supaya mereka tetap iman mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang menjadi kekuatan kita, orang yang percaya. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan kita berkali-kali. Mungkin bosan-bosan kita mendengarkan akhir zaman, tapi saatnya ini sudah kita rasakan, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana sikap kita di akhir zaman. Saudara saya yang kasih, kita hidup dunia ini yang semakin penuh dengan perubahan. Banyak hal yang terjadi antara kita yang menunjukkan bahwa kita sedang berada di akhir zaman. Dalam Alkitab sering mengingatkan tentang tanda-tanda akhir zaman yang akan datang, dan sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk memilih sikap benar menghadapi hal tersebut. Kita lihat tanda-tanda akhir zaman. Nah, apa itu tanda-tanda akhir zaman? Yesus sendiri memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam Injil Matius pasal 24. Kita akan baca. Matius pasal 24 ayat yang ke-6. Pasal ini menceritakan tentang akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang harus kita, bagaimana sikap kita untuk menghadapi akhir zaman. Ya. Kita baca sama-sama 2-3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi sebelum kesudahannya. Sebab bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi, berbagai tempat. Akan tetapi semua itu baru permulaan penderitaan menjelang akhir zaman. Kalau Bapak Ibu, kita akan baca itu pasal yang ke-24 ini tentang akhir zaman. Jadi kalau mau baca semua nanti baca di rumah ya. Dan kita melihat bagaimana keadaan akhir zaman. Yesus berkata, inilah gambar yang kita saksikan dalam kehidupan kita saat ini. Namun Alkitab juga memberikan kita pengharapan bahwa meskipun ada penderitaan, kita tetap bisa hidup dengan sukacita dan pengharapan dalam Kristus Tuhan. Amin. Kita lihat banyak kejadian yang tidak kita inginkan. Banyak kejadian yang kita tiba-tiba terjadi, Bapak Ibu Saudara. Lihat Myanmar, gempa bumi yang luar biasa, 7, berapa liter ya, 7 lebih ya. Nah, kita tidak tahu Indonesia seperti apa akhir ini. Dan kita ditambah lagi ekonomi luar biasa. Ya, Donald Trump sudah memberikan kepada barang impor Indonesia ke sana berapa, 30% lebih. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita akan melihat apa yang akhir-akhir akan terjadi. Tapi Tuhan berkata,
Kalau kita melihat seperti ini, janganlah engkau takut dan gelisah, tapi berawas-awaslah engkau. Dan Tuhan katakan, di dalam orang yang di dalam Yesus mempunyai pengharapan. Jangan takut, jangan gelisah hatimu, kata Tuhan. Lihat ini semuanya, ini adalah permulaan, baru permulaan, belum akhirnya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita mau menguatkan iman kita, hati kita kepada Tuhan, dan kita mau berawas-awasan satu dengan lain, supaya kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Tuhan ingatkan bahwa kita mesti punya pengharapan, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia akan melepaskan kita, dia akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi akhir-akhir ini, kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Punya pengharapan, amin. Punya pengharapan kepada Tuhan. Itulah sedikit yang Tuhan sampaikan kepada kita, tanda-tanda akhir zaman. Dan bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen di akhir zaman? Pertama dikatakan, tetap berjaga-jaga dan berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Nggak ada yang bisa kita lakukan selain kita berjaga-jaga, kita berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, akhir-akhir ini harus kita kuat di dalam doa. Kuat kita di dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Kalau tanpa doa kepada Tuhan dan kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan terimbas. Kita juga akan terpeleset. Tapi pagi ini Tuhan katakan, saat kita menghadap akhir zaman ini, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Matius pasal 25 ayat 13 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kapan akan terjadi? Tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan Tuhan. Tidak ada seorang pun tahu yang akan menghadapi kita, yang menimpa dalam kehidupan kita pada mungkin detik ini sampai depan, sampai sore juga kita tidak tahu. Oleh sebab itu Tuhan berjaga-jagalah, berdoalah. Makanya jangan malas kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Bangun pagi berdoa, Bapak Ibu Saudara. Mau kerja kita harus berdoa. Kemanapun kita melangkah, minta pertolongan pada Tuhan. Saudara mau naik mobil apa, sebelum berangkat berdoalah, minta pertolongan. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Yesus mengatakan untuk berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu apa yang hari mana Tuhanmu datang. Akhir zaman adalah waktu yang penuh ketidakpastian, namun kita dipanggil untuk berjaga-jaga. Waspada terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, dan hiduplah dengan penuh dengan doa. Berdoa bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dunia yang membutuhkan pertolongan. Doa bukan buat kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara berdoa malam, saat Tuhan bangunkan, berdoa, Bapak Ibu Saudara, berdoa. Saya sering lakukan saat Tuhan ingatkan saya, doa. Saya akan berdoa. Jam 1, jam 2 pun saya naik ke atas. Dan di saat situ kita berdoa. Kita berdoa apa yang Tuhan tuntun. Berdoa buat jemaat, berdoa buat orang-orang yang kita kenal, berdoa buat dunia ini, berdoa buat bangsa ini. Kita berdoa karena doa kita didengar oleh Tuhan saat kita dipanggil. Kita adalah tiang-tiang doa buat bangsa dan negara ini. Amin. Orang-orang yang percaya, Tuhan butuh doamu. Dia rindu mendengar apa yang kau sampaikan, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang benar. Kita tahu bangsa ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat berita yang luar biasa, kita kadang-kadang sakit hati juga, rasa gelisah.
Tapi karena kita percaya Tuhan, kita punya pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan engkau saat kita tergelepak. Dia tidak pernah meninggalkan kita saat kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita. Dia senantiasa menyertai kita. Saudara mungkin melihat ada ilustrasi yang pada satu saat di padang pasir ada kaki. Pertama ada 2 kaki. Untuk selanjutnya cuma 1 kaki. Apa artinya? Saat kita tidak mampu, saat kita tidak kuat, Tuhanlah yang menopang kita. Amin. Tuhan yang berjalan bersama kita, dan Tuhan yang mengangkat kita, mengendong kita, sehingga kita digendong Tuhan dan kita dibawa oleh Tuhan di jalan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan katakan, hendaklah engkau berdoa dan berjaga-jagalah. Itu yang Tuhan inginkan, supaya kita hidup di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, akhir hari ini kita berdoa. Tidak bisa kita menjaga anak-anak kita, tidak kita bisa menjaga istri suami kita, tapi dengan doa kita percaya Tuhanlah yang menjaga kehidupan kita. Berkemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan bosan berdoa Bapak Ibu Saudara. Itu menentukan kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Pagi ini Tuhan ingatkan kita, jangan kita bosan untuk berdoa. Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Yang kedua, apa yang Tuhan inginkan? Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen di akhir zaman? Yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Di zaman akhir dikatakan banyak ajaran yang menyesatkan akan muncul. 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan memukanya bagi dongeng. Bapak Ibu Saudara, kita banyak melihat mereka yang tidak percaya Tuhan lagi karena mereka mendengar berita-berita yang tidak benar. Karena akan datang waktunya orang tidak akan mendengar ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginan mereka sendiri. Karena mereka ingin mendengar yang menyenangkan hati mereka. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, tetapi tetap teguh pada jalan yang benar. Siapakah jalan yang benar itu? Yesus berkata apa? Yohanes 4 ayat 6 dikatakan demikian. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi siapa yang benar itu? Yesus Kristus Tuhan yang harus kita ikuti. Janganlah menyimpang dari jalan Tuhan Yesus. Setialah sampai akhir hidup kita. Amin. Jangan menyimpang. Saudara sudah diberikan kepastian keselamatan, masih kembali kepada dengar ajaran dongeng dan yang tidak menyelamatkan, yang tidak benar kita ikuti. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita berdoa buat anak-anak kita supaya mereka mengikuti jalan kebenaran. Yesus Tuhan kita sudah diberikan jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata tegas.
Ini firman Tuhan yang tegas. Dia katakan, dia kebenaran, dia kehidupan, dia jalan kebenaran, dia jalan kehidupan, dan dia adalah hidup yang kekal. Apa sih tujuan kita percaya pada Tuhan? Supaya kita hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Amin. Hidup kekal yang akan datang. Orang mencari itu, beragama kan itu. Dan kita sudah tahu jalan kebenaran, jalan kehidupan, jalan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Hanya satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus. Ingat ini, tanamkan dalam hati kita. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang mempunyai sorga yang kekal kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya bangga menjadi orang Kristen. Saya bangga percaya pada Yesus. Saya beruntung mempunyai Allah yang hidup, yaitu Yesus Tuhan kita. Mungkin kita dari latar belakang yang berbeda-beda dulunya. Mungkin ada yang dari lain ya. Kalau bapak saya dulu kan dari orang yang tidak percaya. Tapi sejak dia percaya kepada Tuhan, dia kokoh sampai akhir hidupnya. Dia percaya. Umur 93 tahun dia mengembuskan napasnya setelah dia berdoa kepada Tuhan. Kami berhadapan setelah bapak saya meninggal. Bapak saya punya anak 10 orang, dan 11 orang meninggal satu. Tapi yang dia berikan kepada kami adalah iman kepada Yesus Kristus. Dia tidak lupa, setelah pagi dia berdoa, dia sebut satu sama lain, anak-anaknya disebut satu-satu. Dia tidak lupa itu. Itu yang dia berikan kepada kami. Harta yang terindah, yang termahal yang orang tua berikan kepada kita, bukan harta Bapak Ibu Saudara, bukan rumah yang mewah, tapi iman kepada Yesus Kristus. Itu harta yang harus kita miliki. Makanya orang tua harus menjadi menjadi contoh bagi kehidupan kita yang percaya. Kalau anak melihat orang tua berdoa, saya percaya anaknya ikut berdoa. Tapi anak kalau melihat kita masih merokok, dia akan mengikut bapaknya merokok. Amin. Iya Pak ya. Kalau bapak anaknya melihat orang tuanya tiap hari bertengkar di rumah dengan mamanya, maka masa kecil, masa tuanya dia akan bertengkar. Tapi kalau anaknya melihat orang tuanya setiap pagi berdoa kepada Tuhan, dan setiap hari dia melihat orang tuanya membacakan firman Tuhan, apa yang tertanam di hidupnya? Doa dan firman. Amin. Nah, kita yang menjadi orang yang percaya, itulah harta yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Harta sebanyak apapun Bapak Ibu Saudara, itu akan hilang. Tapi harta tingkah laku kita kepada anak akan diikuti oleh anak sampai tua mereka. Maka saya kalau sama istri, kami kalau dulu bertengkar Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau di rumah. Kalau dia mulai marah-marah, saya ada yang gak enak mulai hatinya, saya bawa dia naik motor dulu, biarpun ngomel gak apa-apa, naik dulu, kita makan dulu luar, ya. Tanya saya, sampai sekarang anak kami tidak pernah lihat kami bertengkar di rumah Bapak Ibu Saudara. Nggak pernah. Nah, setelah makan silakan mau ribut-ribut udah ya. Tapi setelah itu kita pulang by end lagi. Itu jadi kita harus memberikan pelajaran. Karena apa? Anak umur 5-6 tahun saat dia melihat orang tuanya
bertengkar di rumah, di dalam pikiran mereka, kalau sampai ada orang tua atau bapak memukul mamanya, dia akan berkata orang tuanya jahat selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita memberikan pelajaran kepada anak dari rumah. Anak yang baik itu memang belajarnya dari rumah, bukan dari orang lain. Karena di tempat lain dia tidak merasakan apa yang sesungguhnya yang terjadi. Maka kalau kita melihat keluarga yang luar biasa, pelajarannya di rumah. Bukan dia ambil di lain. Orang lihat orang tua lain. Sebab itu kita mau sebagai orang yang belajar jadi bapak-bapak ya, yang masih mau jadi bapak-bapak ya, ingat ini ada pelajaran kita. Nah, orang tua yang masih muda, masih anaknya 5-6 tahun, ingat ini, maka mereka akan menikmati dan mereka akan tidak pernah hilang dalam pikiran mereka apabila orang tuanya sampai pukul-pukulan di rumah, bertengkar dan bertengkar. Oleh sebab itu kita memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, supaya supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Mereka melihat bagi nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Akhir-akhir ini kita perlu memberikan pelajaran yang luar biasa kepada anak-anak kita, supaya mereka menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya. Nah, dari kita lah. Kenapa? Berkat itu dari atas kepala, janggut turun ke janggut kemana? Ke jubah ya. Jubah melambangkan bahwa keluarga kita, anak-anak kita, jadi berkat dari orang tua akan diberikan kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu kita mau tetap berdoa dan berjaga-jaga kata firman Tuhan, memberkati mereka, berdoa buat mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Kedua, sampai di mana tadi? Yang ketiga sekarang ya. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen di akhir zaman. Yang ketiga adalah berbuat baik dan menyebarkan kasih Kristus. Meskipun dunia ini penuh dengan tantangan, kita tetap harus berbuat baik kepada sesama kita. 1 Petrus 4 ayat 8. Ayo, 1 Petrus 4 ayat 8. Ya. Kita baca sama-sama. 1 Petrus 4 ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi yang terutama, kasihlah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Bapak Ibu Saudara, dikata bahwa kasih menutupi banyak dosa. Dikatakan tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi dengan tekun, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Di akhir zaman saat banyak orang mencari kesenangan dan diri sendiri, kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia dengan kasih yang tulus kepada sesama manusia. Dan kita tetap mengasihi. Amin. Karena kasih menutupi banyak dosa. Kasihlah saudaramu, kasihlah sahabatmu, kasihlah bosmu. Mungkin bosmu kurang baik, ya, mungkin sahabatmu kurang baik, tapi kita diberikan tetap mengasihi. Amin. Seperti firman Tuhan mengasihi kita. Mengasihi. Boleh? Lagi ini lama kita nggak nyanyiin ya. 1, 2, 3. Ini sekolah minggu dulu saya nyanyi ini. Mengasihi lebih sungguh
mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu Saudara, lagu ini simple tapi maknanya dalam. Mengasihi lebih sungguh-sungguh. Saat kita mengasihi orang lain, maka setiap dosa kita diampuni. Saat kita mengasihi orang lain, mungkin kita dalam kepahitan melihat orang lain, kita akan disembuhkan saat kita mengasihi mereka. Mungkin kita dikecewakan, saat kita mengasihi mereka, kita akan menjadi sukacita yang luar biasa. Jangan tinggalkan hati yang pahit dalam hidup saudara. Itu akan menjadi benih-benih kanker dalam hidupmu. Saat engkau tidak mengasihi, kepahitan dalam hidupmu, benih-benih kanker ada dalam hidupmu. Oleh sebab itu, saat orang membenci kita seperti apapun Bapak Ibu, kita harus bisa mengasihi. Karena mengasihi banyak sekali menutup dosa kita. Siapa yang nggak bisa berdosa? Siapa yang nggak punya dosa? Semua kita berdosa di hadapan Tuhan, baik dosanya kecil maupun dosanya besar. Tapi saat kita mampu mengasihi orang lain, maka dosa kita akan diampuni. Karena firman Tuhan katakan, ampunilah mereka, maka aku pun mengampuni engkau. Saat engkau tidak mampu dan tidak sanggup mengampuni orang lain, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Maka dosa kita tidak akan diampuni. Penting Bapak Ibu Saudara mengasihi. Mungkin selama ini suamimu kurang setia kepadamu, ampuni. Amin. Mungkin suamimu tidak menyenangkan dalam hatimu, jangan engkau benci. Mungkin anak-anakmu menyakitkan hatimu, kasihi mereka. Sebab kita tahu saat kita mengasihi, maka sukacita kita akan dipenuhi. Maka sukacita kita ada dalam hidup kita. Dan dikatakan yang paling luar biasanya adalah dosa kita diampuni. Maka kita akan nyanyi pagi ini satu kali lagi. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mungkin Tuhan enak lihat kita tiap hari berbuat dosa, ya, tapi Dia rela mengampuni kita. Dia tetap mengasihi kita. Mungkin kita tidak setia, Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Itulah kasih yang sungguh, kasih yang tidak melihat apa yang dilakukan orang lain dalam diri kita. Kita tetap mengasihi. Makanya minta hati Kristus dalam hatimu. Amin. Minta hati Bapa supaya kita sanggup untuk mengasihi orang lain. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen di akhir zaman? Keempat, menggunakan waktu dengan bijaksana. Kita baca dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16.
Efesus 5 ayat 15 dan 16. Kita baca sama-sama. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, gunakan waktu kita. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini hari yang jahat. Bapak Ibu Saudara, menggunakan waktu dengan bijaksana. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Di zaman akhir waktu kita semakin terbatas. Oleh karena itu kita harus bijaksana dalam setiap keputusan dan tindakan kita, menggunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan dan memberitakan Injil Tuhan. Amin. Harus jadi orang arif, Bapak Ibu Saudara. Jangan menjadi orang bebal. Kita sudah melihat tanda-tanda zaman. Amin. Jangan kita hidup dengan kita sembarangan. Jangan berpoya-poya, pesta pora, ya. Tapi gunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Nggak singkat lagi, Bapak Ibu Saudara. Bapak di umur berapa? 60, 70, ada 50, 40. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan ingatkan pada pagi hari ini, supaya kita menggunakan waktu kita dengan penuh bijaksana. Jadilah orang arif. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini banyak kabar menggembar. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi. Zaman sekarang masih hafal ya lagi. Lihat dunia bergelora, kedengaran sana banyak kabar berlindunglah dalam sabda. Tuhan ingatkan kita, zaman sekarang harus berjaga-jaga. Dunia bergelora, berita sana sini menggemparkan. Cuman satu Tuhan katakan, berlindunglah pada sabdanya Tuhan. Berlindung pada firman Allah, karena Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia pencipta langit dan tidak pernah ada pun sanggup untuk memberikan perlawanan padanya. Hanya Yesus satu-satunya kekuatan kita dalam hidup kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita akhir zaman. Yang ketiga adalah apa? Pengharapan di akhir zaman. Kita punya pengharapan. Meskipun kita hidup di zaman yang penuh dengan pergumulan dan kesulitan, kita tidak perlu takut. Yesus telah berjanji dalam Yohanes berapa? 14 ayat 3. Ayo kita baca. Yang terakhir, Bapak Ibu.
Ya. Yohanes 14 ayat 3. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini menjadi kekuatan kita, kan? Di mana Yesus berada, kita pun berada di sana. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita tidak boleh takut dan gentar, karena kita punya pengharapan bahwa Yesus Allah kita yang hidup. Dia hidup di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, kuatkan hatimu menghadapi segala tantangan persoalan dalam hidup. Jangan takut, jangan gentar. Kita anak-anaknya, kita adalah pilihannya. Kita hidup karena Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Sebab ini pagi hari ini, apa yang sudah disampaikan, kita harus tetap setia sampai mati kepada Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terakhir adalah saudara yang kekasih, mari kita hidup di akhir zaman dengan sikap yang bijaksana, tetapi berjaga-jaga dalam doa, hidup dalam kebenaran, berbuat baik dan kasih Kristus, dan menggunakan waktu dengan bijaksana. Mari kita hidup dengan pengharapan akan datang Tuhan yang kedua kali, yang membawa kita ke tempat di mana Dia berada, kita pun berada. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk dalam